Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini teman, saya cek indukan udan mas saya ya. Ini Anda lihat betul-betul udan mas mata merah saya. Kalau di pagi hari itu kelihatan ganteng-ganteng teman. Ya ini udan mas merah, mata merah, udan mas Mojopahit, posisi netes baru beberapa hari yang lalu ya. Ini cangkangnya masih kita lihat. Ini cangkangnya. Nah, ini cangkangnya berkutut yang menetas. Itu indukannya yang angkem yang jantan teman. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa perkutut itu kalau siang biasanya lumrahnya adatnya umumnya itu yang angkrem yang jantan ya kalau siang hari. Kalau malam hari yang angkrem yang betina. Makanya saya sering kali ngomong bahwa perkutut itu tidak bisa dipoligami, itu seperti itu. Karena angkremnya bergantian, tidak seperti burung kenari. Burung kenari itu sistem kawin cabut pun bisa ya. Karena saya dulu juga ternak burung kenari. Jadi burung kenari itu sistem cabut pun bisa. Nah, kalau perkutut setahu saya seperti ini, sistem angkernya bergantian. Jadi kalau malam itu betina, siang itu jantan. Ini umumnya, sekali lagi umumnya. Apakah semuanya begitu? Tidak ya. Nah, kemarin ada teman yang tanya, Mas, kalau yang angkernya betina saja apakah bisa jadi? Bisa saja, cuma indukan itu tidak akan bertahan lama ya. Paling produk setahun 2 tahun selesai. Nanti akan jadi indukan yang tidak produktif. Karena betina terlalu capek angkrem, jantannya tidak mau angkrem. Itu pun resiko yang paling rendah. Yang paling fatal adalah pejantannya overbirai. Karena dia nggak angkrem, nggak merasa bekerja, sedangkan betinanya wangkrem terus bekerja, dan akhirnya apa yang terjadi? Betina tersebut akan dihajar habis-habisan oleh si jantan, dan itu sangat-sangat merugikan kita. Makanya kalau teman-teman mendapati indukannya itu angkremnya sebelah, cuma betina saja, cuma betinanya saja, saran saya segera ganti pejantan. Oke? Kita lihat indukan putih saya. Alhamdulillah ini teman, indukan putih saya. Ini posisi bawa anak 2 cuma masih dalam sarang. Ya, di sarangnya itu ada anaknya teman. Nah, anaknya 2 putih semua. Jadi setahu saya teman, kalau indukan putih dan indukan udan mas itu putih. Setahu saya indukan putih dan udan mas, setahu saya itu kalau sudah dijodohkan seperti ini, putih sama putih, udan mas dan udan mas, itu insya Allah 99% anaknya kalau nggak putih ya udan mas ya. Ada kalanya dari putih itu masih keluar udan mas. Tapi kalau penjodohan udan mas, insya Allah anaknya jarang keluar putih ya, jarang keluar putih. Intinya putih anaknya bisa udan mas, tetapi kalau udan mas itu jarang sekali, alias istilahnya ya nggak mungkin keluar putih kan itu. Tapi ya mungkin saja, cuma tipis sekali prediksi keluar putih ya. Nggak ada sesuatu itu yang nggak mungkin. Semua di dunia ini pasti penuh kemungkinan. Oke, kita sambil nonton indukan putih dan udan mas sambil belajar masalah-masalah yang sering terjadi dalam indukan ya. Kalau indukan overbirai bisa Anda lihat dalam video saya yang lalu ya. Sudah saya bahas semua indukan masalah indukan yang terjadi itu, yang bejantan birai overbirai, atau betinanya overbirai, atau walkware terus nggak kunjung bertelur. Itu masalahnya apa saja Anda bisa lihat, cek dalam video saya ya. Ini jadi kalau kandang tingkat itu atasnya sarang itu dikasih tutup seperti itu. Fungsinya apa Mas Yan? Fungsinya biar
angkremnya tenang. Ya, perkutut itu kalau angkremnya tenang, insya Allah reproduksinya pun akan bagus. Ya, satu itu. Saran saya penutup itu sangatlah penting. Ya, sebagian luar tutup seperti itu hijau itu. Nah, antara sarang kandang satu dan lainnya dikasih sekat seperti itu. Intinya apa? Biar kalau angkrem tidak terganggu burung di sebelahnya. Karena sering sekali ketika burung itu indukan ataupun siapan itu jejer, yang satunya birahi satunya tidak, dengan secara otomatis nalurinya biasanya yang sebelahnya itu akan merusoi alias mengganggu keadaan sebelahnya, dan ini sangat merugikan. Loh mas, kalau diganggu apa akibatnya? Satu, indukan kita nggak mau angkrem, ya. Yang kedua, akan terjadi over birahi di kandang sebelah tadi, ya, karena apa? Dia sudah melihat temannya produksi, tetapi dia mengajak pasangannya belum mau, dan ini sangat merugikan Anda. Oke, kita lihat indukan udan mas selanjutnya dan membahas masalah indukan lagi. Ini indukan saya selanjutnya teman, ya. Ini udan mas, jantannya ini udan mas ekor hitam, betinanya udan mas Mojopahit. Nah, ya, ini yang jantan udan mas ekor hitam terah Mojopahit, saya silangkan dengan udan mas Mojopahit. Nah, persilangan udan mas, mencetak udan mas Mojopahit itu tidak semudah kita menyilangkan Mojopahit dengan udan mas biasa, tidak, ya, tidak semudah itu, ya. Jadi persilangan perkutut Mojopahit warna ini terjadi ketika kita menyilangkan udan mas biasa dengan Mojopahit cemani, itu awal proses 4 tahun yang lalu, ya. Bukan semudah kita membalikkan telapak tangan. Saya itu pernah menjodohkan putih terah Mojopahit, ya, ini dengarkan betul-betul supaya Anda tidak salah paham dengan pernyataan saya. Putih terah Mojopahit saya silangkan dengan Mega Mendung Mojopahit. Itu saja, ya, itu saja anaknya masih keluar silver. Nah, Anda bayangkan begitu peliknya, begitu rumitnya dalam penjodohan, ya. Nah, untuk kasus-kasus indukan selanjutnya adalah piyik sering mati di sarang. Teman-teman mengalami hal itu atau tidak? Kalau piyik Anda mati di sarang itu biasanya terjadi di musim kemarau atau panasnya menyengat seperti hari ini, ya. Ini perubahan musim, piyik itu sering mati di sarang. Itu penyebabnya apa Mas An? Salah satu penyebab utama piyikan Anda umur di bawah 2 minggu, ya. Umur di bawah 2 minggu alias cik cuwilik, cik imut-imut. Itu biasanya terjadi karena minuman yang terlalu panas dan tidak ada siram atau ganti, ya. Minuman yang terlalu panas itu akan menyebabkan satu, indukan Anda peradangan, ya. Satu, indukan Anda peradangan. Karena apa? Meminum air yang terlalu panas kena sinar matahari, ya. Anda perhatikan betul-betul kandang Anda, kandang ternak Anda. Ketika kandang ternak Anda itu minumannya terlalu panas di sore hari, biasanya kan kalau sore hari matahari dari barat, kalau tempat saya dari barat, tempat Anda bagaimana? Ya, kalau matahari dari barat itu nyorotin air minumannya, itu secara otomatis kalau terlalu lama mengakibatkan air itu panas. Kalau air minum panas tidak Anda ganti-ganti, maka apa yang terjadi? Yang terjadi satu, indukan Anda peradangan. Yang kedua, tidak mau minum, yang akhirnya anak-anak berkututnya mati karena tidak diloloh, ya, karena tidak mau minum terlalu panas tadi, yang akhirnya tidak diloloh anaknya. Yang ketiga, tetap minum, tetap ngeloloh, tapi juga akhirnya mati. Malah biasanya yang mati indukannya karena peradangan tadi. Nah, peradangan ini akan terlihat ketika Anda betul-betul mengamati indukan Anda. Itu kalau kita pegang, itu di bagian leher itu akan ada benjolan. Itu kalau kita pegang. Kalau secara langsung
itu sebenarnya kelihatan kok benjolannya, cuma tidak begitu ketara, tidak begitu kelihatan. Nah, ciri fisik yang paling utama ketika dia makan ya, kalau perkutut peradangan itu ketika dia makan itu akan sedikit kesusahan nelen, yang akhirnya dia kurus dan akhirnya berujung kematian ya. Kalau perkutut tanda peradangan, segera carikan Super N, diloloh langsung ke paruhnya pakai Super N itu, diteteskan sehari 3 sampai 4 kali. Ya Mas, itu bukankah lebih dari dosis? Bukannya itu nanti akan malah berakibat fatal? Ya nggak tahu. Yang jelas itu yang saya terapkan. Ya, saya tidak memakai tulisan dalam logo Super N, cuma saya cerita pengalaman saya ketika mengobati perkutut seperti itu. Kalau ada daun saga, kasih daun saga, nggak masalah. Daun saga itu seperti yang saya videokan kemarin, ada kok di video shot, bisa dilihat. Oke, jadi kalau peradangan segera kondisikan ya, di loloh kacang hijau 1, 2, 3, penting ada isinya, sambil dikasih Super N sehari 3 kali minimal itu. Sekian teman, salam dari HNBF Mawi, ngutut, sopai patut. Semoga bermanfaat.